Tuh. Dan kalau nggak ada kereta lewat, jembatan itu diangkat. Jadi orang bisa mandi-mandi di air itu ya. Dan satu ketiga, ini seorang penjaga ini dia punya anak hanya satu-satunya laki. Masih usia sekitar 8 tahun. Sedang bermain-main, sedang mandi di sungai itu ya. Dia mandi, bapaknya nggak tahu kalau anaknya sedang mandi di situ ya. Tiba-tiba ada berita kereta udah dekat, segera tutup jembatannya. Dan bapak itu mulai menarik handle-nya. Pelan-pelan dia menarik handle-nya. Tiba-tiba terdengar dari bawah, Bapak, kenapa Bapak lakukan ini? Bapak, saya ada di bawah. Bapak ini terkejut. Dia sambil di antara pilihan. Kalau dia tidak menarik handle-nya untuk cepat menutup jembatan ini, ada ratusan orang akan mati. Benar? Di dalam satu kereta ada ratusan orang akan mati. Dia bilang. Dan akhirnya apa yang dia pilih? Itu sangat berat seorang bapak. Dia teriak anaknya, Bapak. Dia dengar anaknya berteriak, Bapak, kenapa Bapak lakukan ini? Tapi dia terus menarik. Karena dia tidak punya pilihan. Karena kalau dia menyelamatkan anaknya, hanya satu, tapi dia korbankan ratusan orang yang ada di kereta. Dan apa yang dia lakukan? Dia tutup jembatannya sampai teriakan anaknya hilang. Dia dengan menetes air mata, dia lakukan itu untuk dia menyelamatkan orang-orang yang ada di kereta. Dan orang yang di kereta setelah lewat, wow, hello, oh, ketawa, mereka bersuka cita, bersorak-sorak di dalam kereta. Tapi mereka tidak tahu ada satu yang korban demi untuk keselamatan mereka. Demikian di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak korbankan anaknya hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi sering kali kita berfoya-foya, hidup kita hanya kita tidak tahu bahwa ada satu pribadi yang sudah mati untuk kita. Sering kali kita sia-siakan pengorbanan Kristus hanya untuk kepentingan kita. Benar, Bapak Ibu? Makanya saya ambil tema ini. Harga sebuah kematian. Harga sebuah kematian Kristus itu sangat mahal dan kita tidak bisa membayarnya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membayarnya. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16, katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, lagu kita sudah nyanyikan itu luar biasa. Bapa mengorbankan. Dia bilang dia berikan, maksudnya dia serahkan anaknya. Dan Bapa tahu bahwa anaknya pasti akan mati. Tapi dia rela, dia berikan karena dia mau menyelamatkan kita, umat manusia. Makanya saya katakan, apa arti dari sebuah kematian? Sebuah kematian Kristus, sebuah pengorbanan Allah Bapa. Apa artinya? Yang pertama, bahwa kematian Kristus mengubah manusia. Kita manusia yang bejat, Bapak Ibu. Kita manusia yang tidak layak sebenarnya ditolong. Kita seharusnya binasa. Tapi Tuhan datang memberikan nyawanya
agar supaya hidup kita diubahkan dari seharusnya binasa. Halo? Kita seharusnya mati, tapi kita hidup. Amin. Roma 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi waktu Yesus berkorban, dia mati di atas kayu salib. Waktu dia disalibkan, maka kita pun manusia yang berdosa turut disalibkan. Untuk itu Tuhan bilang hari ini di perayaan Jumat Agung, firman Tuhan datang kepada kita. Jangan lagi pernah menyia-nyiakan salib Kristus. Jangan pernah kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ingat, upah dosa itu adalah maut. Ingat itu, upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Maka di dalam penebusan salib, berarti Kristus sedang memperdamaikan kita dari murka Allah. Sebenarnya Allah udah murka bagi kita, umat ciptaannya. Tapi Yesus tampil datang kepada Bapa. Bapa, beri aku kesempatan, biar aku yang menebus. Itu kalau ilustrasinya ya. Biar aku yang menebus, aku yang datang. Bapak bilang, kamu bisa? Kamu sanggup? Oke. Deal. Makanya perjanjian kita sekarang maka dikatakan perjanjian yang baru. Karena Yesus datang, dia menebus kita, Bapak Ibu. Karena ingat, sekali lagi upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saya katakan bahwa maut berbicara tentang kematian, benar? Kematian kekal, penderitaan kekal. Bayangkan kalau Yesus nggak tebus kita, kita akan mengalami penderitaan yang tidak ada ujungnya, karena kekal, Bapak Ibu. Dan maut tidak bisa ditukarkan dengan perbuatan baik, kita datang beribadah, tidak bisa. Tapi maut ditukar dengan nyawa. Ingat itu? Ditukar dengan nyawa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Namun Yesus berkata, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 9 ayat 10. Dia datang. Yesus datang ke dunia. Dia bukan mencari orang yang benar, tapi justru dia mencari orang yang berdosa. Siapa di sini yang merasa dirinya sudah benar? Ada? Ada yang benar? Coba angkat tangan. Saya mau lihat. Tidak ada manusia yang benar, yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Kalau kita sudah merasa diri kita benar, kita sudah gak mau cari Tuhan, benar? Tapi karena kita merasa kita belum sempurna, walaupun kita memang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi kita belum sempurna total. Karena Tuhan masih proses hidup kita, benar? Supaya kita terus mencari Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan lagi, gak mau berdoa, dia sudah merasa bahwa diri udah benar, dirinya udah hebat, benar?
Tapi kalau kita merasa Tuhan, saya banyak kekurangan, makanya saya butuh Tuhan. Benar? Tuhan datang menyelamatkan, di sini bilang. Dia menyelamatkan manusia yang terhilang. Sehingga Yesus harus mati. Bapak Ibu, saya tulis satu bagian. Di sini saya katakan, tanpa melalui pengorbanan Kristus, kita tidak beroleh jalan masuk untuk menuju kehidupan kekal. Semua karena kasih karunia Allah semata yang rela memberikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus mati bagi kita. Dialah jalan keselamatan kita. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Amin. Hanya melalui salib Kristus kita bisa ada jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ada amin? 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 katakan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Anak manusia datang, dikatakan bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya kalau kita mau senang dilayani terus Bapak Ibu. Kita nggak mengikuti teladan Kristus. Dia sebagai Raja, sebagai Tuhan, tapi dia turun ke dunia. Dia bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Dan yang kedua apa kematian Kristus? Apa itu kematian? Kematian membawa kehidupan. Jadi yang pertama, kematian membawa perubahan dari hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Dari hidup kita yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan selamatkan kita. Ada perubahan. Maka Tuhan mau hidup kita diubahkan. Kita juga harus jadi berkat. Dan bukan hanya diubahkan, tapi Tuhan juga memberikan kehidupan bagi kita. Ada amin? Makanya dia katakan, aku datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Ada kehidupan. Kalau kita sudah mengalami salib Kristus, maka ada kehidupan Kristus yang membawa dimanapun kita berada, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Ada satu contoh saya baca di Google ya, saya baca di Google dalam buku Financing Grace, menggambarkan pengalaman seorang yang bertobat. Ini Joanna namanya, ya saudara bisa buka dia. Waktu dia bertobat, dia mengalami Kristus, dia mengalami salib Kristus, sehingga ada kehidupan Kristus di dalam dia, sehingga dia nggak tahan Bapak Ibu, dan dia mulai pelayanan di mana? Di penjara. Dia mulai memberitakan Injil di penjara, Bapak Ibu. Dia sampaikan terus menerus. Dan dikatakan dari cerita itu, sebelum Yohana menyampaikan Injil di dalam penjara itu, setiap tahun ada sekitar 279 kasus yang terjadi, kasus kekerasan yang terjadi di dalam penjara. Tetapi setelah Yohana rajin untuk melayani mereka dengan kasih, dia menunjukkan teladan bagi mereka bagaimana cara menghadapi konflik, menghadapi hal-hal yang tidak baik. Dan dikatakan setelah itu
kasus yang ada di penjara itu paling banyak itu hanya 2 kasus yang ringan-ringan. Setelah Joanna memancarkan kehidupan Kristus di dalam penjara, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saya ingat sekali waktu saya bertobat, Bapak Ibu, saya berubah 180 derajat. Dulunya kesukaan saya itu setiap malam di bioskop, rumahnya sebagai tempat tidur. Dari kerja, dari bioskop satu ke bioskop satu, dari restoran satu ke restoran satu. Itu kehidupan saya dulu di Jakarta. Saya cari duit dari Senin sampai Jumat. Sabtu sudah nginap. Zaman saya hotel Jakarta yang terkenal itu Borobudur. Kalau yang ingat, sudah nginap di situ. Dan Sabtu malam kan kita turun di namanya Music Room, Musro. Apa itu? Ya, cing lagu apa dulu kalau udah zaman dulu pelagu do kasih. Udah turun itu, Bapak Ibu, ya. Itu kehidupan saya seperti itu. Tapi waktu saya mengalami Tuhan, saya diubahkan dan ada kehidupan Kristus, saya berubah. Karena saya lebih dulu bertobat. Saya jadi pincang dengan suami saya. Karena saya kesukaannya roh, dia masih daging. Daging dan roh tidak bisa ketemu, benar? Itu benar-benar untuk lihat bioskop itu udah jadi pokoknya nggak suka. Ke pesta-pesta aja saya udah nggak suka. Saya lebih senang, apalagi zaman dulu kan zaman mengalir ya Pak Beni. Persekutuan kayak jamur. Jadi bukan cuma Tuhan di mana-mana ada. Saya di mana-mana pun ada. Persekutuan di mana, mengikut mana, saya ada di situ, Bapak Ibu. Saya ikut ada, karena apa? Senang, dan saya mulai melayani. Itulah ada gereja GBI Gilgal di Pondok Gede. Itu buah pelayanan. Saya melayani pemulung, orang-orang yang gak saya layani, saya kasih makan mereka. Saya kasih kerjaan. Saya bukan cuma kasih duit, saya ajarin mereka bagaimana berusaha. Sampai akhirnya dari nggak punya rumah, bayangan kita kunjungan ke sana, rumah di situ, makan di situ, berak di situ, cuma sepetak begitu. Dan setelah saya ajarkan mereka, mulai mereka punya rumah, Bapak Ibu. Waduh, saya luar biasa, dan mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan. Ada orang lumpuh dari orang yang di seberang. Waktu ibu berdoa, sembuh berjalan. Akhirnya mereka masuk di gereja. Mulai dari situ pondok gerejanya itu bertumbuh dahsyat. Dari 1 bus, 2 bus, 3 bus kita bawa di Gilgal Pusat. Pak Beni udah ada belum itu waktu itu? Kan sampai akhirnya angkatan laut, karena kita pelayanan dari beberapa dari angkatan laut, termasuk Pak Yan sama Ibu Parabak itu, ada jenderal juga di sana, bertobat, ikut, dan mereka sudah kasih bus. Dulu Metro Mini kita sewa, akhirnya kita dapat bus angkatan laut 4 yang gede-gede. Dan akhirnya pastor Pak Wem bilang begini, Ana sudah nggak penuh, udah ditegur. Karena kita waktu itu masih di Metro ya, gereja Gilgal waktu itu masih di Metro 2 ya, Metro 2. Ditegur udah nggak kasih lagi, nggak ada tempat parkir. Akhirnya bagaimana caranya? Kita buka di Pondok Gede. Itulah asal mulanya gereja Pondok Gede. Jadi Bapak, kalau kita mengalami kehidupan Kristus, kita akan melihat hidup kita ini akan membawa dampak dimanapun kita ada, ya. Itu kesaksian. Kita lihat juga di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Mungkin kita tidak sefrontal kayak Joanna ya, kayak ibu juga dalam pelayanan. Tapi yang terpenting, kalau hidup kita ini diubahkan, Bapak Ibu, ada pengharapan,
ada kekuatan sehingga masalah apapun yang datang dalam hidup kita, kita punya kekuatan karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia memberikan anaknya juga satu-satunya, dia mau mati apalagi cuma menolong masalah kita. Yang terpenting bagaimana, apakah kita sudah mengalami kehidupan Kristus di dalam kita. Itu yang terpenting. Dan bagaimana Yesus bisa mampu? Kata ibu, itu kan Yesus. Bagaimana Yesus bisa mampu menghadapi salib, Bapak Ibu? Tadi udah nyanyi ya. Yang pertama, karena dia menang di Getsemani. Kalau Bapak Ibu mau menang di dalam setiap masalah, mampu menghadapi tantangan seberat apapun, harus menang dulu di bukit Getsemani. Getsemani ini berbicara apa? Doa. Coba katakan doa. Makanya Jumat Agung dimulai dari mana? Getsemani. Dimulai dari Getsemani dan pengkhianatan Yudas Iskariot. Ya, murid yang ikut dengan Yesus, yang mungkin makan sepiring dengan Yesus, tidur sama-sama Yesus, tapi akhirnya dia mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping perak, Bapak Ibu. Dan Yesus tahu itu semua yang akan terjadi. Kita lihat di sini. Kita lihat kemenangan Yesus ya. Waktu dia berdoa, dia datang. Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, main seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan doa Yesus. Ingat, dia itu 100% juga manusia, benar? Dia takut menghadapi salib. Karena Yesus tahu betapa beratnya salib itu, Bapak Ibu. Makanya dia datang berdoa, dia minta kepada Bapa, kalau sekiranya cawan ini bisa lalu, tetapi jangan yang ku kehendaki, tapi dia kembalikan kepada Bapa di surga. Dan kita lihat kalau kita baca, apakah Bapa menjawab doa Yesus? Tidak. Bapa memalingkan muka. Ini kita aja seorang ibu ya, seorang tua. Kalau kita melihat anak kita menderita, kita tuh ikut sakit, bener nggak? Rasanya Tuhan biar saya aja deh yang sakit, saya aja deh yang menderita, biar anak saya tidak. Seolah-olah kita mau menggantikan penderitaan anak itu, benar? Dan saya percaya hati Bapa juga seperti itu. Waktu dia melihat Yesus, dia nangis. Makanya kalau kita lihat tuh film Passion, waktu Yesus mati kan ada jatuh tik air kan setitik, itu air mata Bapa jatuh. Dia menangis karena dia tidak bisa membatalkan itu. Karena kalau sampai dia membatalkan ya rancangan dia tidak akan pernah terjadi. Dan kita nggak mungkin duduk di sini, Bapak Ibu. Kita sedang menderita. Kalau sampai Bapa membatalkan. Dan kita lihat apakah Yesus kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa karena dia tahu apa yang menjadi rancangan Bapa di dalam hidupnya. Benar? Demi untuk dunia, demi untuk saudara dan saya, dia rela untuk menanggung penderitaan. Dia siap menghadapi salib, walaupun dia aja gemetar saking takutnya sampai pembuluh darah pecah sehingga keluar lagi sudah bukan darah tapi sudah bukan keringat tetapi darah, karena saking Yesus takut.
Dalam hidup kita juga menghadapi masalah, seringkali kita mengalami ketakutan, benar? Tuhan, bagaimana ini? Apakah saya sanggup? Apakah anak saya bisa sembuh? Apakah orang tua saya bisa sembuh? Apakah masalah saya, usaha saya bisa kembali bangkit dalam kondisi seperti ini? Kita mulai ada ketakutan. Tapi pagi hari ini di hari Jumat Agung, kita belajar dari Yesus. Dia takut, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Maka dia mendapat kekuatan. Untuk itu mari Bapak Ibu, apapun masalahmu, saya suka bilang suami istri bergandengan tangan datang kepada Tuhan. Minta, karena pertolongan hanya datang dari Tuhan. Setelah itu dia sudah berdoa, imam-imam datang, semua datang, mulai penderitaan Yesus terjadi. Dia diseret, dianiaya, dihina, dan berakhirnya di apa? Kayu salib. Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena dia sudah menang di Getsemani. Kalau kita mau menang, ayo banyak datang kepada Tuhan. Di dalam doa berseru seperti Yesus sampai gemetar. Dia datang. Kenapa waktu Yesus ditangkap? Saya lihat film tadi, saya tiba-tiba dapat pewahyuan. Kenapa waktu murid-murid ditangkap, Yesus ditangkap, murid-muridnya lari kucar-kacir, bahkan sampai menyangkal, Petrus menyangkal. Kenapa? Karena mereka gak berdoa. Benar gak? Waktu Yesus suruh berdoa, apa yang terjadi? Mereka tidur. Benar gak? Baca ulang deh ceritanya, ya. Saya ingat, oh iya. Orang seharusnya kita bergumul, seharusnya kita berperang. Tetapi kita tidur, Bapak Ibu. Makanya murid-murid kucar-kacir pada ikut dengan Yesus 3,5 tahun. Lihat bagaimana mujizat-mujizat. Bahkan Petrus bilang sekalipun dia harus mati. Benar enggak? Tetapi apa yang terjadi? Dia aja menyangkal Yesus. Kenapa enggak berdoa? Waktu Yesus sedang bergumul, membutuhkan mereka, tapi mereka malah tertidur. Jadi mari Bapak Ibu, jangan tertidur ya. Coba katakan di sebelah. Biar asik, biar hujan-hujan, kalau ada ibadah, kalau ada doa, kalau ada kelompok sel, bangkit, berangkat. Amin. Jangan tertidur. Yang kedua, harga sebuah kematian. Apa sih harga sebuah kematian? Ketaatan. Tidak ada jalan lain. Harga sebuah kematian adalah ketaatan. Dikatakan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu belajar taat. Kalau dikasih tugas, taat sampai selesai, ya. Jangan karena ada masalah mundur, ya. Belajar taat. Kita lihat Yesus taat kepada Bapa, dan ketaatan itu semata-mata hanya untuk saya dan saudara. Saudara lihat ada di ketik enggak itu ya? Saya kasih enggak? Ketaatan Yesus, ya, harga kematian Yesus untuk apa? Yang pertama, agar penyakit kita ditanggungnya. Ada enggak ya? Satu tuh ada ayatnya ya. Baca aja itu. Jadi kalau yang sakit percaya, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Yang kedua, karena kesengsaraan kita, Yesus sudah pikul, benar? Itu harga sebuah kematian Yesus, karena dia mau pikul setiap kesengsaraan kita manusia. Dan yang ketiga, pemberontakan kita didamaikan.
Kita yang suka berontak-berontak, bertobat ya. Karena Yesus sudah tanggung semuanya ya. Baca ayatnya ya, ada di situ ayatnya. Keturunan kita lanjut umur, kita menjadi orang yang benar di hadapannya dan memancarkan terang Kristus. Itu ada ayatnya. Yang keenam, kita memperoleh keselamatan. Dan yang ketujuh, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ada amin? Wow, disembuhkan. Jadi kita ada sakit, apapun masalahmu, percaya. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Ada lagu bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus kita sembuh. Ada amin? Ya, itulah sebagian karangan Ibu Ana, kurang tambah. Nggak tahu ujungnya, tapi begitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa? Harga sebuah kematian untuk apa? Dia memberi kita kelegaan. Ada amin? Baca deh Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ibu nggak bacakan ya, waktu Ibu tinggal 2 menit. Tapi kita percaya, kita udah tahu. Itulah, mari, Yesus sudah mati, dia undang kita. Siapa yang letih sudah berbeban berat, mari datang kepadaku. Karena kenapa dia undang kita? Karena dia sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Amin. Kita sudah mengalami kemenangan. Dan kita harus percaya dan lihat dengan iman. Karena orang berikan kelegaan, berarti kita bebas dari penderitaan. Ya, dia sudah mati, dia harga sebuah kematian Kristus untuk dia memberikan kita kelegaan. Kelegaan artinya kita bebas dari penderitaan, dari sakit penyakit, dari setiap hal yang baik, yang tidak baik dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jadi ingat, harga sebuah kematian untuk memberi hidup kita berubah. Kita sudah ciptaan baru, bukan lama lagi ya. Dan Tuhan memberikan kita kehidupan. Mari biar kehidupan ini memancar bagi setiap kita. Haleluya.